Penelusuran tim fakta berlanjut. Berdasarkan informasi awal, kasus suap menyuap ini diduga terkait dengan jual beli putusan dalam sengketa perdata Koperasi Simpan Pinjam atau KSP Inti Dana yang bermarkas di Semarang, Jawa Tengah. Diketahui KSP Inti Dana mengalami gagal bayar terhadap para nasabahnya. 10 orang dari sekian banyak nasabah kemudian meminta jasa hukum Yosep Parera untuk mewakili mereka dalam sengketa ini dengan harapan Mahkamah Agung atau MA akan memutuskan bahwa KSP Inti Dana mengalami kepailitan. Permohonan kepailitan ini diawali dengan proses pada tahun 2016 melalui PKPU yang disetujui oleh seluruh anggota Koperasi Inti Dana. Berdasarkan putusan homologasi pada saat itu, maka ketua yang ditunjuk untuk melakukan pelaksanaan pembayaran kewajiban Koperasi Inti Dana kepada seluruh anggota adalah Handoko. Tetapi kemudian diambil alih oleh seseorang dengan inisial BG. Dikuasai, karena memang pada saat itu Saudara Handoko ini berada di dalam tahanan lembaga permasyarakatan atas laporan yang dilakukan oleh klien saya berinisial T tentang penipuan cek yang dibayarkan senilai 16 miliar rupiah dan tidak bisa dicairkan. Dan si Handoko ini masuk menjalani pidana di dalam penjara. Tetapi putusan homologasi semua anggota setuju, yang melaksanakan koperasi untuk melakukan kewajibannya dalam 5 tahapan adalah Saudara Handoko dan belum dibatalkan berdasarkan putusan homologasi nomor 10 waktu itu. Nah, ketika diambil oleh saudara yang berinisial BG ini, kami telah berbicara baik-baik untuk melakukan kewajiban-kewajibannya. Tetapi dalam prakteknya tidak ada. Bahkan jatuh tempo terhadap klien-klien kami ini yang gelombang atau tahapan keempat masih ada 1 yang belum dibayarkan, dan untuk yang tahap kelima itu semuanya dilakukan pembayaran. Kami melakukan somasi terhadap koperasi. Dijawab oleh saudara BG ini dengan mencabut status klien kami sebagai anggota koperasi. Ini bukti-buktinya ada ini. Ini yang ditujukan kepada klien kami yang berinisial I, kemudian ada yang berinisial T dan lain-lain. Dia mengatakan di sini dalam surat ini, keanggotaan Bapak I dicabut karena sudah tidak sejalan dengan visi misi KSP Inti Dana. Masih anggota belum dibayarkan. Karena keanggotaannya dicabut inilah maka kami melakukan upaya hukum, memohon pailit ke Pengadilan Niaga. Karena ditolak, kami merasa diperlakukan tidak adil, maka kami mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung dan dikabulkan Mahkamah Agung. Kantor KPO Koperasi Simpan Pinjam Inti Dana yang berada di Jalan Setiabudi, Serondol, Banyumanik, Semarang, Jawa Tengah tampak berbalut pengumuman putusan MA yang menyatakan bahwa badan usaha tersebut telah pailit. Setibanya kami di depan kantor koperasi ini, tak ada terlihat satupun kegiatan yang berarti. Kondisi kantor pun dalam keadaan tertutup total, tanpa ada celah sedikit pun untuk kami dapat melihat kondisi ruangan. Dalam kantor koperasi ini sepi dan sangat sepi. Kondisi inilah yang terjadi saat langkah kami menelusuri kantor Koperasi Inti Dana. Terlihat hanya ada spanduk besar yang bertuliskan putusan Mahkamah Agung terkait Koperasi Inti Dana. Kita akan lihat kondisi Koperasi Simpan Pinjam Inti Dana yang mana ini menjadi cikal bakal atau awal mula terjadinya transaksi suap yang melibatkan Hakim Agung pada Mahkamah Agung. Nah, ini merupakan Koperasi Simpan Pinjam Inti Dana, tertulis ya di sini ya. Koperasi Simpan Pinjam Inti Dana ini dalam kondisi pailit. Terlihat di sini ada banner warna kuning yang tertuliskan putusan Mahkamah Agung nomor 874 tanggal 31 Mei 2022, putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang, Koperasi Simpan Pinjam Inti Dana telah dinyatakan secara hukum berada dalam keadaan pailit dengan segala akibat hukumnya.
Nah, dilihat dari banner berwarna kuning ini pemirsa, kalau kita melihat konstruksi kasus yang kemarin sempat dirilis oleh tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi, memang menyebutkan bahwa tim dari Koperasi Simpan Pinjam Inti Dana melalui kuasa hukumnya, yaitu 2 orang, Jose Parera dan satu lagi yang bernama Eko, ini kemudian diduga menyuap pihak dari Mahkamah Agung untuk kemudian mengkondisikan agar Koperasi Simpan Pinjam Inti Dana ini dinyatakan pilot. Kenapa dipilotkan? Karena menurut keterangan yang disampaikan oleh Jose Parera, ini bahwa Koperasi Simpan Pinjam Inti Dana ini selama ini tidak membayarkan uang dari para nasabah. Karena memang sebelumnya sempat ada somasi yang dilayangkan oleh Jose Parera ke Koperasi Simpan Pinjam Inti Dana karena alasan yang sama, yaitu uang dari nasabah tidak bisa dikembalikan oleh Koperasi Simpan Pinjam. Kalau saya juga melihat di sini memang sudah tidak ada aktivitas ya. Ini tutup. Tidak ada aktivitas apapun. Sesuai ya dengan keterangan yang tercantum di banner ini yang mengatakan bahwa ini pilot. Tapi sebetulnya saya akan cari tahu dulu. Kondisi ini sudah tidak ada karyawan, tutup ini sudah terjadi sejak kapan? Kita akan coba tanyakan ke beberapa orang yang ada di sekitar sini. Kami pun menelusuri sekitar kawasan ruko ini untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi dengan Koperasi Inti Dana. Mbak, Dari Niken, tim Saya Vita fakta dari akhirnya Tujuan. mengetahui bagaimana para nasabah Iya, KSP boleh Inti ngobrol Dana sebentar, kesulitan Ibu, menarik dengan Ibu uangnya siapa, Bu? kembali setelah sempat disimpan di koperasi tersebut. Seperti yang dialami oleh Hesti, ibunya. Bu Rini. Oh iya, salam kenal Bu, saya Vita dari TV One. Bu, Ibu sudah lama di sini, Bu? Udah lama, tahun 2006. Tahun 2006. Bu, saya pengen tahu, Bu. Ibu tahu Koperasi Simpan Pinjam Inti Dana yang di sebelah itu? Ya setahu sudah tutup hampir sebulan ya. Oh, sebulan. Sudah sejak sebulan, Bu, ditutup. Oke, sebelumnya itu memang ada aktivitas apa aja sih, Bu, di sini, Bu? Di sebelah? Karena rukonya bersebelahan persis ya, Bu ya? Tetapi kayaknya kalau yang simpan pinjam nggak di sini sih. Kalau yang saya tahu tuh ibu cuma nabung gitu kan karena deket, maksudnya kalau sama butuh uang kan ngambilnya deket. Oh, Mbak, boleh kita ngobrol sebentar, Mbak? Siapa namanya? Maaf jadi ganggu waktunya ya, Mbak ya. Saya ini izin ya, Bu ya, mau wawancara. Oh, gitu. Mbak siapa, Mbak namanya, Mbak? Mbak Niken. Oke, Mbak Niken tuh jadi ibu Mbak Niken sempat nabung di Koperasi Simpan Pinjam Inti Dana. Oh, sejak kapan itu, Mbak? Ya pas pertama kali buka itu kan dulu kan warungnya ibu kan di dekat situ. Lah niatnya kan karena mungkin apa tuh namanya dekat gitu jadinya nabung di situ. Mbak, tadi kan Ibu bilang kalau pilotnya ini kan sudah sejak 1 bulan yang lalu ya? Iya. 1 bulan Ini yang kedua lalu. kalinya ibu. Dulu pernah. Oh, kedua kalinya. Dulu kapan itu? 2 tahun yang lalu kayaknya. Kayak 2 tahunan, setelah disegel, terus setelah itu dibuka kembali. Karena Terus manajernya baru. juga, normal sih kayak biasa, buka biasa gitu. Terus nggak tahu baru-baru ini ya sebulan pilot itu lagi. langsung dikasih apa spanduk besar. Nah. Kita juga nggak ngerti. Oh, jadi intinya sudah 2 kali ya dinyatakan pilot ya, tapi waktu itu pilot terus tutup lagi, buka lagi, terus sekarang pilot. Itu sempat nggak Ibu Mbak Niken dapat pemberitahuan dari internal koperasinya? Nggak kasih tahu sama sekali? Terus selama menabung yang hampir 3 tahun lebih itu sempat ada bermasalah nggak sih, Mbak? Kalau untuk Ibu Ya, Mbak waktu Niken? pertama kali kan pilot, terus buka itu tuh udah di yang uangnya ibu tuh dicicil gitu loh Mbak, dikembaliinnya dicicil. Tapi kan yang utang di situ kan tidak cuma ibu saya, banyak itu. Ibu saya yang yang nabung di sana 50 juta aja dapat kloter pengembaliannya aja sesi 3. Oke, Mbak, jadi Ibu Mbak Niken itu sempat nabung 50 juta rupiah. Iya. Itu di Inti Dana. Iya. Oh, itu sejak kapan, Mbak? Pertama kali buka itu. Tahun? Agak lupa. 4 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu? 4 tahunan lah kayaknya. 4 tahun. 4 tahun. Oke, nah itu sempat ada masalah nggak kalau cerita dari Ibu Mbak Niken? Gak ada. Kan soalnya waktu sebelum pilot itu kan karena udah kenal deket sama karyawan sini, jadi kayak ibaratnya tuh nggak pernah ada pikiran kalau ternyata bakal diambil gitu sama pihak sananya gitu. Ibaratnya kayak pilot gitu tuh nggak pernah ada pikiran.
Kalau yang saya dengar tuh kayak ibaratnya manajer atau yang nganunya itu tuh bawa kabur semua uang nasabahnya itu. Tak berapa lama Hesti pun datang ke toko yang berada di sebelah KSP Intidana tersebut. Bu Hesti ya? Ya, salam kenal Bu, saya Vita dari TV One. Tadi sempat kontak sama Mbak Niken. Iya. Bener ya? Mbak Niken ada di dalam. Nah itu. Mau ngobrol di dalam aja, monggo. Ini adalah Bu Hesti. Bu Hesti ini adalah nasabah dari Koperasi Simpan Pinjam Intidana, betul ya Bu ya? Sudah berapa lama itu Bu jadi nasabah di sana? Ya sebelum collab yang pertama itu kira-kira 2 tahunan. Waktu itu collab yang pertama, yang Koperasi Simpan Pinjam yang collab itu tahun berapa Bu? Ingat nggak? Kalau nggak salah sih 2015. 2015. Oh 2015. Waktu itu sudah nabung di sana Bu? Udah. Oh sudah. Berapa itu Bu? Saya jumlah nabungnya tuh deposit 20 sama tabungannya 37 juta. Terus dikembalikan waktu collab pertama itu kan aku masuknya yang deposit itu kan 20 juta. Jadi masuknya apa Mbak, kalau nyicil itu ada apa ya namanya ya? Carane kayak tahap-tahap gitu loh Mbak. Kalau yang 0 sampai 5 juta itu tahap pertama. Terus 5 sampai 10 tahap kedua lah. Saya kan 10 sampai 20. Masuknya tahap ketiga. Oke. Terus Jadi waktu dikasih tahu collab gitu langsung uang nggak bisa diambil. Oke, nah baru setelah Collab waktu dinyatakan collab, collab baru dicicil. Karena saya skema 3, berarti tahap ketiga itu ya nunggu tahap pertama sama tahap kedua lunas, yang depositnya mungkin 0 sampai 5 sama 5 sampai 10 lah. Saya kan 10 sampai 20. Lalu cicilannya berapa tuh Bu per bulannya? Waktu dulu pertama belum parah ini saya masih 900.000 ya, per bulan terus, itu. Berarti uang Ibu masih ada yang tertinggal di sana Bu? Ya itu tertahan di kemarin sana. waktu daftar kan suruh daftar ke kurator. Itu saya nanya ke pengurusnya yang masih pakai ini grup ini toh, itu 23 masih ada. Oh, jadi ada di grup WA gitu ya? Nasabah-nasabah dengan Iya. kuratornya? Oh, boleh Bu ditunjukkan Bu? Yang disampaikan gimana tuh Bu? Kuratornya di grup WA? Oh kalau kurator enggak Mbak, ini Apa grupnya isinya? yang punya uang itu nanti diberitahu sama yang Pihak koperasinya? ya koperasinya gitu. Koperasinya sempat bilang apa Bu? Ini kan udah dinyatakan pilot ya Bu ya? Ya, lah itu tulisannya gitu ya Ha-ha. Mbak, saya kan nggak tahu. Terus Iya. disuruh di grup ini ditulis kalau yang masih ada ini Mbak, anggota Intidana grup bersatu gitu Mbak. Nah ini tuh terus dikasih tahu banyak Mbak, banyak informasi nih kayak gini nih. Saya juga cuma bisa baca ada aja, kalau kan kayak saya kan awam masalah kayak gini. Jadi kalau ada pemberitahuan suruh ikut daftar ke sana, ya aku melu ke sana. Intinya apa Bu yang ada di grup WA ini? Yang disampaikan nasabah? Ya ini baru aja, ini ada, ini katanya ketemu sama ini Bapak Mahfud, semoga suara kami dapat membantu ke arah yang baik. Pokoknya Jadi ini- berharap Intidana tuh tidak dipilotkan, biar bisa mengembalikan uang ke kita. Soalnya kalau kayak anggota gini kalau dipilotkan kan, kalau yang sewu kayak saya uangnya tinggal sedikit katanya loh, kan jarang bisa ada keluar. Mesti yang keluar yang nasabah yang besar-besar dulu, Ibu- karena pakai pengacara katanya kan. Ibu gitu. berapa Bu uang yang masih tertahan di Intidana? 23. 23 juta? Iya. Dari penuturan Hesti tampak jelas bahwa korban KSP Intidana bukan hanya dari masyarakat kalangan ekonomi atas. Banyak di antaranya berasal dari keluarga sederhana yang secara ekonomi serba pas-pasan. Tidak cukup jelas berapa jumlah korban koperasi simpan pinjam ini secara keseluruhan. Namun dari grup WhatsApp yang sempat diikuti Hesti, setidaknya ada 40 orang yang ada di dalam grup WhatsApp tersebut. Umumnya mereka hanya berharap uang mereka dapat segera dikembalikan.